Halo semuanya, selamat siang. Kali ini kita masuk ke materi pembelajaran sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama Bapak Catur Ari Purnomo Sidi, bisa kalian panggil Pak Catur. Bapak mengampu sejarah Indonesia untuk di kelas 10 MIPA-nya. Jadi, yang pertama di sejarah Indonesia itu semester ini hanya satu bab, tapi cukup tebal. Dia mempelajari soal manusia purba yang pertama, kehidupan manusia purba dan lain-lain. Nanti kita akan masuk ke materi-materi berikutnya. Materi yang pertama yaitu kehidupan manusia praaksara Indonesia. Kompetensi dasarnya, dia mengevaluasi kehidupan awal manusia, kemudian di Indonesia di bidang kepercayaan sosial, ekonomi, ilmu, teknologi, dan pengaruh dari kebudayaan lain di Asia. Lalu unsur-unsur yang diwariskannya apa yang sampai saat ini masih ada atau diwariskan. Kita masuk ke indikatornya. Ini bisa kalian lihat menjelaskan pengertian praaksara sampai mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat pada zaman Parundagian. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu masyarakat praaksara. Praaksara dari pengertiannya yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan belum ditemukannya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, manusia purba yang pertama itu tidak mengenal tulisan yang kita tahu, alfabet yang kita gunakan sekarang. Misalkan A bentuknya seperti alfabet A yang kita tahu sekarang, B juga seperti itu sampai ke Z. Jadi manusia purba pada zaman itu belum mengenal apapun mengenai praaksara. Jadi di era modern ini, kalau kalian lihat alat-alat dapur yang kalian gunakan, yang ibu atau orang tua kalian gunakan, misalkan untuk penghalus cabai, misalkan ulekan, kalian tahu ulekan yang ada batu, bola batu, kemudian di bawahnya ada batu besar, dan itu untuk menghaluskan bumbu-bumbu dapur. Sebenarnya teknologi itu sudah digunakan pada era manusia zaman praaksara. Jadi manusia purba sudah menggunakan teknologi batu megalitikum itu sebagai teknologi pertama pendukung kehidupannya. Misalkan ada kapak. Kapak itu sekarang dia menggunakan plat besi yang tebal. Kalau dulu dia menggunakan batu yang dipipihkan. Jadi di zaman megalitikum sudah ada kapak, sudah ada pisau, penghalus, dan seterusnya. Lalu, sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kalian tahu yang dimaksud zaman praaksara itu istilah pengganti prasejarah. Jadi, yang dahulunya istilah manusia purba sebelum modern itu disebut prasejarah, zaman prasejarah, sekarang dia tergantikan melalui istilah praaksara. Zaman manusia belum mengenali tulisan, keterangan tertulis karena tidak ada yang menuliskannya, belum ada yang menuliskannya. Jadi, kalau di runutnya, dibedah dari kalimat praaksaranya, praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan.
Dengan demikian, pengertiannya tadi, masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan adalah istilah yang sama yang digunakan dengan istilah praaksara ini, yakni istilah nirleka. Nir itu berarti tanpa dan leka itu tulisan. Jadi nirleka itu tanpa tulisan. Jadi istilah nirleka dan praaksara itu sama. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui, jadi gimana kita mengetahui sejarah mengenai sejarah yang belum dituliskan. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui itu? Bisa para peneliti sejarah itu dia menemukan sisa-sisa peninggalan pada zaman itu. Kapan waktunya, kapan berakhir zaman praaksara itu sendiri, dimulainya ketika kapan. Zaman prasejarah atau praaksara yang kita tahu itu mulainya sejak apa, sejak kapan, lalu diakhiri dengan seperti apa dan kapan. Kita tahu bumi yang kita tinggali sekarang lebih kurang sudah ada semenjak 300 juta tahun yang lalu. Lalu kapan kajian tentang masyarakat praaksara itu dimulai? Jadi para sejarawan dulu harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeolog. Kalian tahu arkeolog itu orang-orang yang menggali sesuatu untuk menemukan bukti-bukti sejarah. Misalkan dulu Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah, di Magelang, itu dulu hanya bukit besar. Tapi setelah para arkeolog melakukan penelitian melalui satelit, jadi satelitnya memancarkan sinyal ke bawah, ke bukit itu, dicari gambaran 3 dimensi dari bukit itu, dia membentuk seperti perundakan. Perundakan itu dia seperti tangga. Jadi bukit di Borobudur itu membentuk seperti tangga. Dari situ muncul kecurigaan para arkeolog kalau itu adalah bangunan, bukan hanya bukit. Jadi mereka gali, terus ditemukanlah bukit itu. Ditemukanlah Candi Borobudur yang kita tahu seperti itu. Jadi Candi Prambanan pun seperti itu, ditemukannya bukan langsung berupa candi, tapi dia tertutup tanah, bukit, dikira bukit, terus digali melalui bidang-bidang yang berkompeten, ada para geolog, para biologi, dan seterusnya, mereka menemukan itu. Lalu ada lempeng artefak. Lempeng artefak itu misalkan dia ada lempengan perunggu, lalu ada tulisan atau ada gambar seperti itu, dia masuk ke goa, para arkeolog masuk ke goa-goa di hutan lalu menemukan lukisan, ada lukisan babi, lukisan burung, lukisan gajah, dan seterusnya, cap tangan. Itu adalah bukti atau pengumpulan bukti sejarah pada zaman praaksara itu. Jadi kehidupannya sudah diteliti melalui itu. Jadi seperti itu. Bagaimana cara kita mempelajari sejarah yang belum dituliskan? Kita mencari bukti-bukti yang sudah ada atau yang bukti-bukti yang sudah ada tadi. Arti penting, kenapa kita harus, apa sih pentingnya belajar sejarah atau praaksara? Toh kita tidak mengalami itu. Tanpa kalian sadari, kehidupan yang ada modern sekarang, masyarakat modern sekarang, itu berawal dari sebuah ketiadaan. Jadi bayangkan
sekarang kita punya alat komunikasi, handphone, lalu ada browser, googling, dan seterusnya, laptop, motor, dan lain-lainnya, itu ada akibat teknologi pada zaman praaksara. Sendok, lalu piring, dan lain-lainnya, cara memasak, bertani, bercocok tanam, itu adalah teknologi pada zaman praaksara yang digunakan oleh manusia-manusia purba zaman dahulu. Terus mengalami perkembangan, dia bersifat dinamis karena ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis. Dia cepat berkembang tanpa kita sadari, masih ada sisa-sisa peninggalan atau teknologi zaman praaksara yang masih kita gunakan tadi. Dari data etno yang kita tahu, etnografi menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan di masyarakat di era modern dan milenial sekarang masih ada kelompok masyarakat yang menggunakan teknologi praaksara, entah itu pola hunian, pertaniannya, teknologi tradisional, konsepsi kepercayaan tentang hubungan manusia dengan alam, bahkan kebiasaan memelihara hewan seperti anjing dan kucing, itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat purba pada zaman dahulu. Pola pemukiman yang berkelompok, real estate, perumahan, itu adalah ciri dari pola hunian masyarakat praaksara. Mereka hidup berkelompok, mempertahankan wilayahnya untuk pergi berburu bersama-sama. Mereka hidup berkelompok, pola huniannya sama. Jadi ada beberapa kepala keluarga menghuni satu wilayah, misalkan anggap saja 150 kali 150 meter itu dihuni ada 10 kepala keluarga. Mereka berkelompok. Konsepnya sama dengan perumahan yang ada sekarang. Perumahan itu dibuat berkelompok satu wilayah, misalkan perumahan hijau. Jadi kelompok perumahan hijau itu dia pola huniannya sama dengan masyarakat praaksara dulu. Lalu ada bertani, ada tebang lalu bakar, slash and burn. Itu adalah teknologi yang digunakan pada masyarakat bercocok tanam pada praaksara. Jadi pola pertanian pun sengkedan yang kita tahu sekarang itu sudah digunakan pada zaman masyarakat praaksara dahulu. Jadi sisa-sisa teknologi peninggalan warisan praaksara zaman praaksara itu pun masih diadaptasi meskipun dia tidak utuh. Misalkan masyarakatnya bukan hanya menggunakan celana, tidak berbaju dan sebagainya, tidak berbaju, tidak berpakaian telanjang kemana-mana, itu bukan seperti itu, tapi pola kehidupannya. Kalian tahu suku Baduy? Suku Baduy itu masih mengadaptasi kebudayaan zaman praaksara. Mereka menjaga hubungan atau harmonisasi antara manusia dengan kehidupan alamnya. Mereka menganggap alam itu adalah Tuhan dalam tanda kutip. Alam memberi mereka apapun yang mereka mau, makanan, rumah, baju, dan seterusnya. Jadi harmonisasi masyarakat Baduy dengan alamnya itu sangat kuat. Di beberapa wilayah atau suku itu masih menganggap alam itu adalah yang dinomorsatukan. Jadi itu sekarang muncul pertanyaan, lalu sejak kapan zaman praaksara itu berakhir?
Sejak kapan kita manusia modern atau manusia purba mengenal yang namanya aksara? Tentu terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat akan berbeda. Ada yang perkembangan masyarakat purbanya lebih cepat, ada yang lebih lambat. Lalu sementara fokusnya yang ada di Indonesia, penduduk di Kepulauan Indonesia, kita orang Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi, Hal ini jauh lebih terlambat. Jadi itu kenapa kita jadi bangsa yang lama perkembangan kemajuannya, mulai dari sumber daya masyarakatnya, sumber daya manusianya, karena kita memang pada zaman purba dulu memang masyarakat yang tertinggal. Kelompok masyarakat praaksara lain di belahan dunia lain itu cepat berkembang. Ada yang dari 2 Masehi sudah menemukan aksara, sementara kita di wilayah Indonesia itu habis masa praaksaranya, selesai zaman praaksaranya itu baru ada di tahun 5 Masehi. Jauh lebih terlambat dibandingkan tempat lain, misalnya ada di Mesir, Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sekitar tahun 3000, bahkan masyarakat Mesir, kalian tahu Fir'aun dan lain-lainnya, terus ada piramid, itu mereka sudah kenal aksara 3000 sebelum Masehi, sedangkan kita baru kenal aksara itu 5 Masehi. Jadi sangat terlambat. 2000 Masehi lebih lambat 2000 lebih Masehi lebih lambat dibandingkan masyarakat Mesopotamia atau masyarakat di Mesir sana. Bisa kita tahu di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kutai dan Muara Kaman di Kalimantan Timur. Jadi kerajaan Kutai pertama di Indonesia itu yang memperkenalkan aksara ke masyarakat Indonesia pada zaman kerajaan dahulu. Jadi cukup sekian materinya. Tidak banyak materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan pembukaan kali ini. Lalu kita hanya belajar tentang pandangan umum soal masyarakat praaksara itu seperti apa dan lain-lainnya. Sementara untuk materi berikutnya ada proses pembentukan kepulauan Indonesia pada zaman glasial itu seperti apa, interglasial seperti apa, lalu ada paparan Sunda dan Sahul. Itu akan kita bahas pada minggu depan pertemuan. Untuk kali ini kita sudahi dulu dari pengertian masyarakat praaksara. Semoga kalian dapat pandangan umum melalui materi yang singkat ini tentang masyarakat praaksara yang ada di Indonesia. Akan ada tugas yang kalian kerjakan, akan Bapak tampilkan di slide setelah materi ini. Terima kasih, selamat siang, semoga sehat selalu.